Pernahkah engkau merasa bahwa ada sesuatu dalam dirimu yang diam-diam diperhatikan, bukan oleh manusia, bukan oleh dunia, tetapi oleh langit yang tak pernah tidur? Sahabat petunjuk Al-Quran, sejenak mari kita tinggalkan hiruk-pikuk kehidupan, lepaskan sejenak beban pikiran, dan duduklah dalam keheningan batin. Karena mungkin tanpa engkau sadari, namamu sedang disebut di tempat yang tak pernah bisa dijangkau oleh suara. Bukan karena amalmu yang besar, bukan karena ibadahmu yang sempurna, tetapi karena sesuatu yang lebih halus, lebih sunyi, dan lebih dalam dari sekedar yang tampak. Sesuatu yang bahkan seringkali luput dari kesadaranmu sendiri. Getaran hatimu ketika hanya Allah yang kau cari. Di dunia ini, manusia sibuk mencari pengakuan, ingin dikenal, ingin dihargai, ingin dilihat. Ego berbisik pelan, lihatlah aku, dengarkan aku, akuilah aku. Namun dalam perjalanan menuju makrifat, justru yang perlahan hilang adalah aku itu sendiri. Karena dalam hakikat yang terdalam, tiada sesuatu pun yang benar-benar milik kita. La haula wa la quwata illa billah. Tiada daya dan upaya kecuali darinya. Maka jika suatu saat hatimu terasa hancur, egomu terasa diluruhkan, jangan buru-buru mengeluh. Bisa jadi itu bukan kehancuran, tapi awal dari fana. Awal dari dibersihkannya cermin batin agar mampu memantulkan nurullah. Langit tidak mengenal siapa yang paling banyak dipuji manusia. Langit tidak mencatat siapa yang paling terlihat suci di mata dunia. Tetapi langit mengenal getaran yang paling jujur. Sebuah bisikan yang lahir dari hati yang tunduk, bukan dari bibir yang fasih. Karena dalam samudra hakikat, kata-kata seringkali tenggelam, dan yang tersisa hanyalah rasa. Seperti setetes air yang jatuh ke lautan. Ia hilang bentuknya, tetapi justru disitulah ia menjadi bagian dari sesuatu yang tak terbatas. Begitulah jiwa yang mulai mengenal sang kekasih. Ia tidak lagi ingin terlihat, ia hanya ingin larut. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkanlah sebuah cermin yang lama tertutup debu. Semakin tebal debunya, semakin ia lupa bahwa dirinya diciptakan untuk memantulkan cahaya. Begitu pula hati manusia, tertutup oleh keinginan, ambisi, luka dan ego yang terus ingin diakui, hingga akhirnya ia tidak lagi mampu melihat kebenaran. Padahal cahaya itu tidak pernah pergi, nurullah tidak pernah menjauh. Kitalah yang menutup diri. Maka ketika dalam hidupmu engkau dipertemukan dengan kesunyian, dengan kegagalan, dengan rasa kehilangan, jangan langsung engkau artikan sebagai penderitaan. Bisa jadi itu adalah cara sang kekasih membersihkan cermin hatimu, perlahan, tanpa engkau sadari. Dan di titik itulah perjalanan sejati dimulai. Bukan ketika engkau merasa dekat, tetapi justru ketika engkau merasa tidak memiliki apa-apa. Ketika doa-doamu terasa hampa, ketika langkahmu terasa berat, ketika dunia tak lagi memberi kepuasan. Disitulah seringkali langit mulai mengenal namamu. Bukan karena engkau kuat, tetapi karena engkau mulai menyerah. Bukan menyerah pada keadaan, tetapi menyerah kepadanya. Menyerahkan seluruh rasa memiliki, seluruh keinginan untuk menjadi, hingga yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang sunyi, bahwa engkau ini tiada, dan dialah yang maha ada. Dan dari kesadaran itulah, perlahan, tanpa suara, namamu mulai bergetar di antara langit dan bumi. Sahabat petunjuk Al-Quran, tanda pertama yang sering tak disadari bahwa namamu mulai dikenal langit adalah ketika hatimu justru terasa lebih hidup dalam kesepian. Bukan kesepian karena kehilangan manusia, tetapi kesepian yang membuatmu merasa cukup bersamanya. Di saat orang lain gelisah tanpa keramaian, engkau justru menemukan ketenangan dalam diam. Bukan karena engkau kuat, tetapi karena hatimu mulai disentuh oleh sesuatu yang tak bisa dijelaskan oleh dunia. Sebuah kehadiran yang lembut,
yang tak terlihat namun terasa begitu nyata. Itulah awal sentuhan tajalli, ketika sang kekasih mulai memperkenalkan dirinya, bukan melalui suara, tetapi melalui rasa yang tak bisa dibohongi. Pada titik ini, engkau mulai menyadari bahwa tidak semua kebahagiaan harus dibagikan. Tidak semua luka harus diceritakan, karena ada ruang dalam dirimu yang hanya layak untuknya. Ruang yang tidak bisa dijangkau oleh siapapun, bahkan oleh orang terdekatmu sekalipun. Dan di ruang itulah engkau mulai berbicara tanpa kata, menangis tanpa air mata, dan mencintai tanpa harus memiliki. Karena perlahan engkau memahami bahwa semua yang kau genggam di dunia ini hanyalah titipan, dan hanya Dia yang benar-benar kekal. Namun perjalanan ini tidak selalu terasa indah, justru seringkali membingungkan. Engkau merasa jauh dari manusia, tetapi belum sepenuhnya merasa dekat. Engkau merasa dunia mulai kehilangan warna, tetapi langit belum sepenuhnya terbuka. Disinilah banyak jiwa menyerah, karena tidak memahami bahwa ini adalah sebuah maqam, sebuah fase dalam perjalanan menuju fana, di mana ego sedang diluruhkan, perlahan, tanpa disadari. Karena ego tidak pernah mati dalam sekali hancur, ia luruh sedikit demi sedikit, hingga akhirnya hilang tanpa bekas. Sahabat petunjuk Al-Quran, ketika hatimu mulai menikmati kesunyian, itu bukan berarti engkau harus meninggalkan dunia. Bukan berarti engkau harus menjauh dari kehidupan. Karena dalam jalan ma'rifat, syariat tetap menjadi pijakan. Tubuhmu tetap berjalan di bumi, tetapi hatimu mulai mengenal langit. Engkau tetap bekerja, tetap berinteraksi, tetap menjalani kehidupan, tetapi di dalamnya ada satu kesadaran yang terus hidup, bahwa semua ini hanyalah panggung, dan engkau hanyalah hamba yang sedang diperjalankan. Dan ketika engkau mulai merasa bahwa diam lebih menenangkan daripada pujian, bahwa sendiri lebih jujur daripada keramaian, bahwa menangis dalam sujud lebih berarti daripada tertawa dalam kelalaian, maka berhati-hatilah, bukan dalam arti takut, tetapi dalam arti menjaga. Karena bisa jadi, di saat itulah langit mulai mengenal getaran namamu. Bukan karena engkau telah sampai, tetapi karena engkau sedang dipanggil. Dipanggil untuk pulang. Dipanggil untuk mengenal bahwa sejak awal engkau tidak pernah benar-benar sendiri. Karena Dia selalu ada, bahkan sebelum engkau menyadari keberadaan dirimu sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, tanda kedua bahwa namamu mulai dikenal langit adalah ketika egomu tidak lagi berdiri setegak dulu. Bukan karena engkau belajar merendah, tetapi karena engkau dipaksa oleh keadaan untuk menyadari bahwa semua yang selama ini kau banggakan bisa runtuh dalam sekejap. Mungkin lewat kegagalan, kehilangan, penolakan, atau luka yang tak bisa dijelaskan. Dan disitulah perlahan engkau melihat bahwa aku yang selama ini kau pertahankan ternyata rapuh, tidak benar-benar ada, hanya bayangan yang dibentuk oleh keinginan dan pengakuan manusia. Ego tidak selalu tampak sebagai kesombongan. Kadang ia hadir dalam bentuk yang halus, seperti keinginan untuk dipahami, keinginan untuk dihargai, keinginan untuk dianggap benar. Bahkan dalam ibadah sekalipun, ego bisa menyusup, membuat kita merasa lebih baik, lebih dekat, lebih layak. Padahal dalam pandangan hakikat, semua itu hanyalah hijab, tirai yang menghalangi kita dari melihat kebenaran. Karena selama aku masih ingin diakui, maka Dia belum sepenuhnya hadir dalam kesadaran kita. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu fase yang sangat sunyi, ketika engkau mulai kehilangan keinginan untuk membuktikan apapun kepada dunia. Engkau tidak lagi ingin menang dalam perdebatan,
tidak lagi ingin terlihat benar, tidak lagi ingin dipuji. Bahkan kadang engkau memilih diam, bukan karena tidak mampu berbicara, tetapi karena hatimu telah lelah mengejar pengakuan. Dan disitulah, tanpa engkau sadari, engkau sedang dibawa menuju fana, sebuah keadaan di mana aku mulai larut, dan yang tersisa hanyalah kesadaran tentang Dia. Dan ketika engkau sampai pada titik di mana engkau berkata dalam diam, "Ya Allah, aku tidak tahu apa-apa. Aku tidak punya apa-apa, dan aku bukan siapa-siapa." Lalu hatimu justru terasa ringan, bukan hancur. Maka itulah tanda yang halus, bahwa hijab mulai tersingkap, bahwa egomu mulai dilepaskan. Dan di saat itulah, langit tidak melihat seberapa tinggi dirimu, tetapi melihat seberapa kosong hatimu dari selain Dia. Karena hanya hati yang kosong yang bisa dipenuhi oleh cahaya, dan hanya hati yang hancur yang mampu memantulkan nurullah dengan jernih. Sahabat petunjuk Al-Quran, tanda ketiga bahwa namamu mulai dikenal langit adalah ketika doamu perlahan berubah. Bukan lagi sekedar daftar keinginan, bukan lagi hanya tentang meminta dunia diperbaiki sesuai kehendakmu, tetapi berubah menjadi bisikan yang lirih, penuh rasa, dan seringkali tanpa kata. Engkau duduk dalam sujud, namun yang terjadi bukan lagi sekedar permohonan, melainkan pertemuan, sebuah perjumpaan batin yang tak bisa dijelaskan, di mana engkau tidak lagi tahu apa yang harus diminta, karena yang engkau rasakan hanyalah ingin dekat. Di titik ini, engkau mulai menyadari bahwa selama ini mungkin engkau terlalu sibuk berbicara hingga lupa mendengar, terlalu sibuk meminta hingga lupa merasakan. Padahal dalam kedalaman ma'rifat, doa bukan hanya tentang kata-kata, melainkan tentang kehadiran, tentang bagaimana hatimu benar-benar hadir di hadapannya, tanpa topeng, tanpa peran, tanpa keinginan untuk terlihat baik. Karena Dia tidak melihat panjangnya doa, tetapi melihat kejujuran rasa. Perlahan, engkau mulai merasakan bahwa tidak semua doa harus dikabulkan dalam bentuk yang engkau inginkan. Karena engkau mulai memahami bahwa setiap yang terjadi adalah bagian dari tajalli, penampakan kehendaknya, yang seringkali jauh lebih luas dari apa yang mampu dipahami oleh akal manusia. Maka ketika doa tidak terjawab seperti harapanmu, hatimu tidak lagi memberontak, tetapi belajar menerima, bukan karena menyerah pada keadaan, tetapi percaya bahwa Dia lebih tahu apa yang sebenarnya kau butuhkan. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu momen yang sangat dalam. Ketika engkau berdoa, lalu tiba-tiba hatimu terasa tenang, bukan karena masalahmu selesai, tetapi karena engkau merasa cukup. Cukup dengan kehadirannya, cukup dengan rasa bahwa engkau didengar, meskipun tidak ada jawaban yang terlihat. Dan disitulah engkau mulai memahami bahwa kedekatan bukan tentang seberapa banyak yang engkau dapatkan, tetapi tentang seberapa dalam engkau merasakan Dia dalam setiap keadaan. Dan ketika doamu berubah dari "Ya Allah, berikan aku" menjadi "Ya Allah, cukupkan aku denganmu." Ketika harapanmu tidak lagi bergantung pada dunia, tetapi pada kedekatan dengan Sang Kekasih, maka itulah tanda yang sangat halus bahwa jiwamu sedang ditarik mendekat, bahwa namamu mulai dikenal bukan karena banyaknya permintaanmu, tetapi karena ketulusan penyerahanmu. Karena di langit, yang paling didengar bukanlah suara yang keras, tetapi hati yang paling ikhlas, hati yang telah lelah berharap pada selain Dia, dan akhirnya pulang hanya kepadanya. Sahabat petunjuk Al-Quran, tanda keempat bahwa namamu mulai dikenal langit adalah ketika hatimu menjadi lembut, bukan karena hidupmu mudah, bukan karena semua berjalan sesuai keinginanmu, tetapi justru di tengah luka, di tengah ujian, di tengah ketidakpastian,
engkau masih mampu merasa, masih mampu peduli, masih mampu menangis, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga untuk orang lain. Dan kelembutan ini bukan sesuatu yang dibuat-buat, bukan hasil dari pencitraan, tetapi lahir dari hati yang telah sering retak, lalu perlahan disatukan kembali oleh tangannya. Dahulu mungkin engkau mudah marah, mudah tersinggung, mudah menilai, karena egomu masih ingin dilindungi, masih ingin dibela. Tetapi sekarang ada sesuatu yang berubah. Engkau mulai melihat manusia dengan cara yang berbeda. Engkau mulai memahami bahwa setiap orang sedang berjuang dengan ujiannya masing-masing. Dan tanpa engkau sadari, hatimu menjadi lebih lapang, bukan karena engkau lebih baik, tetapi karena engkau mulai mengerti bahwa semua ini hanyalah perjalanan. Sahabat petunjuk Al-Quran, dalam jalan makrifat, kelembutan hati bukanlah kelemahan, tetapi justru tanda kedekatan. Karena hati yang dekat dengan Sang Kekasih akan memantulkan sifat-sifatnya, kasih, rahmat, dan ketenangan. Inilah tajalli yang paling halus, bukan dalam bentuk keajaiban yang terlihat, tetapi dalam perubahan batin yang tak disadari. Ketika engkau mulai lebih mudah memaafkan, lebih sulit membenci, dan lebih cepat memahami daripada menghakimi. Namun ingatlah, kelembutan ini tidak berarti engkau menjadi lemah dalam menjalani syariat, tidak berarti engkau kehilangan batas, karena hakikat tanpa syariat adalah kesesatan, dan syariat tanpa hakikat adalah kekeringan. Maka keduanya harus berjalan bersama. Tubuhmu tetap tegak dalam aturan, tetapi hatimu tunduk dalam cinta. Engkau tetap menjaga ibadah, tetap menjaga lisan, tetap menjaga langkah, tetapi kini semua itu tidak lagi terasa sebagai beban, melainkan sebagai bentuk kerinduan. Dan ketika engkau mulai merasakan bahwa membalas keburukan dengan diam terasa lebih ringan, bahwa mendoakan orang yang menyakitimu terasa lebih damai, bahwa memberi tanpa diketahui terasa lebih indah, maka berhentilah sejenak dan renungkan. Karena bisa jadi, tanpa engkau sadari, hatimu sedang dipenuhi oleh cahaya, cahaya yang tidak berisik, tidak terlihat, tetapi menghidupkan. Dan di saat itulah, langit tidak hanya mengenal namamu, tetapi mulai menjaga langkahmu, perlahan, dalam diam, dalam rahasia yang hanya engkau dan Dia yang tahu. Sahabat petunjuk Al-Quran, setelah melalui kelembutan yang tak engkau rencanakan, perlahan engkau akan dibawa pada satu kesadaran yang lebih dalam, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidupmu bukanlah kebetulan, bukan sekedar sebab akibat dunia, tetapi bagian dari kehendak yang lebih luas, lebih halus, dan lebih sempurna. Disinilah engkau mulai melihat bahwa yang datang bukan hanya peristiwa, tetapi pesan, bukan hanya kejadian, tetapi panggilan. Dan hatimu mulai belajar membaca kehidupan bukan dengan logika semata, tetapi dengan rasa yang terhubung kepadanya. Dahulu mungkin engkau melihat manusia sebagai penyebab. Orang ini menyakitimu, orang itu membahagiakanmu, keadaan ini menguntungkanmu, keadaan itu merugikanmu. Tetapi kini pandanganmu perlahan berubah. Engkau mulai melihat bahwa di balik semua itu ada satu tangan yang mengatur, satu kehendak yang bekerja. Dan ketika kesadaran ini mulai tumbuh, hatimu tidak lagi mudah menyalahkan, tidak lagi sibuk mencari kambing hitam, karena engkau tahu semua datang dari sumber yang sama. Namun pemahaman ini bukan untuk membuatmu pasif, bukan untuk membuatmu berhenti berusaha. Karena dalam syariat, engkau tetap harus berjalan, tetap harus berikhtiar, tetap harus menjaga amanah sebagai hamba. Tetapi di dalam hatimu, ada satu keyakinan yang terus hidup, bahwa hasil bukan milikmu, bahwa segala daya hanyalah pinjaman. Dan disitulah makna la haula wala quwata mulai benar-benar terasa, bukan sekedar diucapkan, tetapi dihidupi. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu ketenangan yang tidak bisa dijelaskan ketika engkau mulai melihat segalanya dari Allah. Bukan lagi dari sudut pandang ego, bukan lagi dari keinginan pribadi, tetapi dari kepercayaan bahwa apapun yang diberikan, apapun yang diambil, semuanya memiliki tujuan. Dan meskipun engkau tidak selalu mengerti, hatimu tetap bisa menerima, karena engkau tahu bahwa engkau sedang dijaga,
bukan ditinggalkan. Dan ketika engkau sampai pada titik ini, engkau tidak lagi terlalu takut kehilangan, tidak lagi terlalu cemas terhadap masa depan, bukan karena hidupmu menjadi pasti, tetapi karena hatimu telah menemukan tempat bersandar. Sebuah sandaran yang tidak goyah, tidak berubah, dan tidak akan pernah pergi. Dan di sanalah, perlahan, engkau mulai berjalan di bumi, tetapi hatimu telah terikat ke langit. Sahabat petunjuk Al-Quran, bayangkanlah dirimu sebagai setetes air yang jatuh dari langit dalam sunyi. Ia kecil, hampir tak terlihat, dan seringkali merasa tidak berarti di tengah luasnya dunia. Ia menyentuh bumi, lalu mengalir, kadang terhenti, kadang terinjak, kadang menguap kembali tanpa pernah dikenal. Dan begitulah manusia memandang dirinya, merasa kecil, merasa sendiri, merasa harus berjuang menjadi sesuatu agar dianggap ada. Padahal, jika setetes air itu mampu mengingat asalnya, ia akan tahu bahwa dirinya bukan sekedar tetesan yang lemah, tetapi bagian dari samudra yang tak terbatas, bagian dari sesuatu yang dalam, luas, dan tak pernah benar-benar hilang. Begitu pula dirimu, yang selama ini merasa terpisah, merasa jauh, padahal engkau berasal dari sumber yang sama, dari cahaya yang sama, dari kehendak yang sama. Hanya saja, engkau sedang lupa. Namun selama setetes air itu masih memandang dirinya sebagai entitas yang berdiri sendiri, ia akan terus dihantui ketakutan, takut menghilang, takut tidak berarti, takut tidak diakui. Dan dalam ketakutan itu, ia akan berusaha menjadi lebih besar, lebih terlihat, lebih dihargai. Begitulah ego bekerja dalam diri manusia. Ia membisikkan bahwa keberadaanmu harus dibuktikan, bahwa nilaimu harus diakui, bahwa dirimu harus menjadi sesuatu di mata dunia. Padahal, justru itulah yang menjauhkanmu dari ketenangan. Karena selama engkau berusaha menjadi sesuatu, engkau akan selalu merasa kurang, selalu merasa belum cukup, selalu merasa haus akan pengakuan. Dan tanpa engkau sadari, engkau semakin jauh dari hakikat, semakin jauh dari sumber ketenangan itu sendiri. Sahabat petunjuk Al-Quran, ada satu momen yang sangat sunyi, ketika setetes air itu akhirnya jatuh kembali ke samudra. Tidak ada suara, tidak ada tepuk tangan, tidak ada yang menyadari. Tetapi pada saat itu sesuatu yang sangat besar terjadi. Ia kehilangan bentuknya, kehilangan batasnya, kehilangan namanya. Namun justru disitulah ia menjadi luas, menjadi dalam, menjadi tak terbatas. Dan inilah gambaran fana dalam perjalanan makrifat. Ketika engkau tidak lagi sibuk mempertahankan aku, tidak lagi sibuk menjaga citra, tidak lagi sibuk membuktikan diri, maka perlahan engkau akan larut, bukan dalam kehampaan, tetapi dalam kehadiran yang lebih agung, kehadiran yang tidak bisa dijelaskan, tetapi bisa dirasakan. Kehadiran sang kekasih yang selama ini selalu dekat, namun tertutup oleh keakuanmu sendiri. Dan perjalanan menuju titik itu bukanlah perjalanan yang mudah, karena setiap langkahnya adalah pelepasan, setiap fase adalah kehilangan, kehilangan rasa memiliki, kehilangan harapan yang berlebihan, kehilangan identitas yang selama ini engkau banggakan. Dan seringkali, proses ini terasa seperti kehancuran, seperti kehilangan arah, seperti ditinggalkan. Padahal, dalam pandangan hakikat, itu bukanlah kehancuran, melainkan penyucian, bukan kehilangan, melainkan pengembalian, karena sang kekasih sedang mengembalikanmu pada asalmu, pada fitrahmu, pada keadaan di mana engkau tidak membawa apa-apa dan tidak mengaku sebagai apa-apa, hanya sebagai hamba yang hidup darinya, dengannya, dan untuknya. Maka ketika engkau berada dalam fase di mana dunia terasa menjauh, manusia terasa asing, dan dirimu sendiri terasa tidak lagi seperti dulu, janganlah engkau takut, janganlah engkau buru-buru mencari pelarian, karena bisa jadi engkau sedang berada di ambang samudra itu, di ambang pertemuan yang selama ini engkau cari tanpa sadar. Biarkan dirimu jatuh, biarkan egomu larut, biarkan semua yang bukan dia perlahan hilang dari hatimu, hingga yang tersisa hanyalah satu kesadaran yang hening, bahwa engkau ini tiada, dan dialah yang maha ada. Dan di dalam keheningan itulah, tanpa suara, tanpa tanda, engkau akan menemukan sesuatu yang tak bisa diberikan oleh dunia. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada keadaan,
sebuah rasa cukup yang tidak membutuhkan penjelasan, dan sebuah kedekatan yang membuatmu akhirnya mengerti bahwa perjalanan ini bukan tentang menjadi, tetapi tentang kembali.